Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggia Imawati, NIM 17510143. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dalam analisis sekuritas, yaitu reksadana. Pengertian reksadana berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 dalam Pasal 1 Ayat 27, reksadana didefinisikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dengan demikian, diperoleh 3 unsur dalam reksadana. Yang pertama, adanya dana dari masyarakat investor. Investor dari reksadana dapat perseorangan ataupun lembaga di mana masing-masing pihak memiliki tujuan investasi yang berbeda-beda. Yang kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek yang dikenal dengan instrumen investasi. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat diinvestasikan ke dalam instrumen investasi atau efek seperti deposito, obligasi, saham, dan sebagainya. Yang ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Pengelolaan reksadana dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan izin dari Bapepam sebagai manajer investasi. Terdapat beberapa manfaat dari investasi dalam reksadana. Yang pertama, yaitu diversifikasi portofolio. Yang kedua, pengelolaan yang profesional. Yang ketiga, mengurangi risiko. Yang keempat, efisiensi biaya transaksi. Yang kelima, efisiensi waktu. Yang keenam, likuiditas. Dan yang ketujuh, transparansi informasi. Berikut ini adalah gambaran dari skema mekanisme kerja dalam reksadana. Selanjutnya, investor yang ingin membeli reksadana harus melihat terlebih dahulu kondisi pasar yang sedang berlangsung. Di samping itu, manajer investasi dapat mengubah kebijakan komposisi investasinya sesuai dengan keadaan pasar, baik keadaan pasar sedang baik atau sedang lesu, untuk mendapatkan suatu keuntungan investasi yang optimal. Berikut ini adalah beberapa metode penilaian kinerja dari reksadana. Yang pertama, metode Sortino, yaitu metode penilaian kinerja reksadana melalui imbal hasil minimum yang diharapkan dan standar deviasi dari imbal hasil portofolio yang berada di bawah hasil minimum yang ditetapkan. Metode rasio informasi, di mana rata-rata return indeks reksadana dikurangi dengan rata-rata return indeks benchmark, kemudian dibagi dengan standar deviasi dari selisih return reksadana dikurangi dengan return indeks benchmark. Selanjutnya, dalam penilaian kinerja investasi reksadana digunakan ROI Safety First Ratio, yaitu pengukuran kinerja reksadana dengan rata-rata return portofolio reksadana dalam satuan desimal dikurangi dengan return yang diharapkan, kemudian dibagi dengan standar deviasi dari portofolio reksadana dalam satuan desimal. Akhir, dalam penilaian kinerja investasi reksadana dapat dilakukan perhitungan return and risk. Dalam return digunakan capital gain atau capital loss yang diterima oleh investor ditambah dengan yield. Sedangkan dalam perhitungan risk digunakan perhitungan standar deviasi. Dalam investasi reksadana juga terdapat net asset value
atau nilai aktiva bersih, yaitu jumlah aktiva setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang ada. Sedangkan nilai aktiva bersih per unit penyataan merupakan jumlah nilai aset bersih yang dibagi dengan jumlah unit penyataan yang beredar.